Halo sobat pemasyarakatan di seluruh penjuru tanah air. Selamat datang kembali di Rutan Bercerita. Kali ini kita tampil beda nih guys. Studio kayaknya penuh banget sih. Biasanya kita itu cuma berdua. Tapi hari ini saya ditemani oleh para garda terdepan dari Rutan. Ada Kak Marcella dari bidang pelayanan tahanan. Halo Kak Marcella, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa sekali Alia, walaupun tadi pagi kunjungan lagi banyak-banyak nih. Lalu ada Mbak Fajria dari Integrasi. Halo Mbak Fajria, bagaimana kabarnya hari ini Mbak? Kabar saya sendiri alhamdulillah baik ya, meskipun mata agak sepet nih karena semalaman mengejar deadline buat laporan bulanan. Lalu di sebelah kiri saya ada Mbak Ananda dari Pengamanan nih guys. Halo Mbak Ananda, bagaimana kabarnya? Siap, sehat. Habis patrol blok tadi ya, langsung menuju ke sini. Wah, kalian sungguh loyal sekali ya guys. Nah, sebelum kita bahas berakhlak yang katanya jadi nafas ASN, aku mau tanya nih hal yang mungkin agak personal, tapi bantu buat naikin mood atau penting banget nih buat mbak-mbak semua. Mbak Ananda sebagai bagian dari pengamanan, biasanya kan itu identik dengan tegas dan juga serem nih. Tapi dengar-dengar Mbak Ananda ini hobi dengerin lagu galau ya? Aduh, bocor nih. Ya, namanya manusia ya, Al. Biar suasana hati tetap adem gitu pas lagi pantau CCTV. Ya, jadi kalau enggak tegang gitu kalau cepet tua nanti. Nah, kalau Kak Marcella sama Mbak Fajria ada nggak sih ritual khusus sebelum mulai kerja biar tetap smile meskipun di bawah tekanan nih? Aku sih wajib update cerita-cerita lucu ya, biar pas ketemu masyarakat tuh otot muka langsung lemas dan bisa senyum. Kalau buat aku sih minum kopi pahit ya, soalnya kerjaanku tuh manisnya jarang. Karena banyak banget angka-angka yang harus presisi. Wah, oke. Hari ini kita bakal kupas tuntas nilai-nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kenapa sih nilai ini tuh sangat penting? Karena di Rutan kita itu nggak cuma kerja sama benda mati, tetapi sama manusia. Yuk kita mulai! Nah, kita masuk ke yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Kak Marcella sebagai di bidang pelayanan tahanan, tantangan terbesarnya tuh apa sih? Apalagi kalau ketemu keluarga yang mungkin agak kurang gimana gitu ya Mbak ya? Tantangan terbesarnya tuh banyak keluarga yang mikir Rutan itu ribet Al. Pernah ada bapak-bapak yang berkasnya kita tolak. Terus saat dia sampai nggak terima dan gebrak meja. Nah di situ tuh nilai pelayanan kita diuji Al. Terus saya ajak aja ke ruang konsultasi untuk jelasin pelan-pelan. Karena demi hukum anak. Wah, berarti kuncinya itu di komunikasi ya Mbak. Nah, kalau Mbak Ananda, emang di pengamanan ada pelayanan ya Mbak? Oh, jangan salah, Al. Pelayanan kita itu keluarga binaan, karena misalnya saat mereka sakit di malam hari ini, kita harus cepat antar, manggil perawat, antar ke poliklinik. Nah, itu namanya pelayanan juga. Kita nggak boleh beda-bedain mereka. Mau dia kasusnya apa, kalau butuh bantuan medis ya tetap kita layani. Wow. Nah, lanjut ke akuntabel. Mbak Faiz nih, ini kan bidangnya integrasi banget nih ya soal data dan juga waktu. Gimana sih itu praktiknya? Kalau akuntabel itu ngomongin apa adanya sesuai data ya, Al. Di sini tuh kami kelola hak keluarga binaan. Misal nih kayak remisi ataupun integrasi. Bayangin nih kalau kita nggak akuntabel, misal nih sengaja nggak berkasus binaan A karena kita nggak suka sama dia, kan nggak mungkin. Karena tugas kita itu mempertahankan
mempertanggungjawabkan kemerdekaan orang. Dan soal uang pelicin, kita di sini itu udah komitmen zero pungli. Berat sih awalnya bagi sebagian orang, tapi kalau sistemnya emang udah transparan, kita juga bakal kerja dengan tenang, dan tidur pun bisa nyenyak. Dunia berubah, rutan juga berubah. Sekarang ada nilai kompeten. Mbak Ananda, sekarang kan semua sudah pakai aplikasi SDP ya, Sistem Database Pemasyarakatan. Masih ada nggak petugas yang mungkin kurang dalam pemakaman IT-nya? Jujur ya, jujur UIN ya. Jujur Waktu UIN. awal transisi ke digital itu tantangan banget soalnya. Tapi di sini ini asiknya, karena mau yang muda, mau yang senior, kita itu saling belajar tanpa menggurui. Saya sendiri harus belajar cara pakai body scanner, cara input laporan patroli digital. Nah, kita nggak boleh cuma otot, tapi harus punya otak juga. Petugas pemasyarakatan sekarang harus paham hukum juga, biar kalau ditanya oleh kebinaan kita bisa jawab dengan dasar undang-undang yang benar. Setuju banget sih. Terus gimana dengan nilai harmonis? Di rutan kan isinya orang-orang dengan latar belakang yang berbeda-beda nih ya mbak-mbak sekalian. Nah Mbak Faj, pernah nggak ada konflik internal antar bagian? Kalau konflik itu misal nih, bagian pengelolaan minta data cepet-cepet, tapi bagian pengamanan lagi ada razia blok. Kalau egois ya pasti berantem, tapi kita itu nerapin harmonis dengan cara saling pengertian. Kita tuh tiap hari Jumat punya agenda olahraga bersama. Nah, agenda ini tuh cara kita untuk terus memupuk kebersamaan agar nilai harmonis di kantor itu bisa tetap terjaga. Iya, dan harmonis itu juga keluarga binaan aja. Tidak hanya kita nggak boleh diskriminasi meskipun kita petugas, kita tetap hargai mereka sebagai manusia. Itu yang bikin suasana rutan nggak menjadi panas. Wah, jadi seperti itu ya cara kalian menjaga keharmonisan di dalam pekerjaan. Nah, kita masuk ke bagian yang sedikit bikin merinding nih ya guys, yaitu loyal. Mbak Ananda, saya dengar Mbak Ananda lebaran kemarin itu nggak lebaran di rumah ya? Iya nih Al, kita sebagai petugas pengamanan yang bertugas di hari itu harus tetap masuk karena nggak memandang itu hari libur atau bukan. Sedih ya, pasti apalagi lihat postingan teman-teman yang lagi kumpul keluarga gitu ya. Tapi ini loyalitas. Kita jaga rumah orang lain supaya masyarakat di luar sana bisa berlebaran dengan tenang gitu. Jadi loyalitas kita itu ke negara. Saat kita pakai seragam ini, kepentingan pribadi menjadi nomor sekian. Wah, luar biasa sekali nih ya guys. Nah, kalau menurut Mbak Faj, loyal itu bentuknya seperti apa sih? Bentuk klaim dari loyal itu kita harus bisa jaga rahasia jabatan dan marwah instansi juga. Sekarang kan zamannya media sosial ya, gampang banget tuh tangan gatel buat posting hal-hal yang sensitif soal kantor. Loyalitas itu berarti kita tahu mana yang masuk konsumsi publik dan mana yang cukup untuk di internal saja. Jangan sampai demi konten kita malah menjatuhkan nama baik kantor kita sendiri. Jadi kita itu harus tetap menjaga nama baik instansi kita nih ya guys ya. Lalu ada nilai yang lainnya nih, bicara soal perubahan ada nilai adaptif. Nah, ada beberapa kasus rutan yang over kapasitas. Misalnya nih, kalau di rutan Marcella kondisinya seperti itu. Gimana sih caranya kakak biar tetap menjaga kewarasan dan bisa bekerja secara optimal di tengah over kapasitas itu? Adaptif itu kuncinya kita nggak terus-terusan mengeluh nih, wah penuh nih. Lalu kita buat program pembinaan dilakukan di lapangan terbuka biar nggak sumpuk di aula. Kita juga adaptif sama teknologi, sekarang pendaftaran kunjungan lewat aplikasi. Jadi nggak ada antrian. Wah, jadi seperti itu ya kak untuk menjaganya. Nah, ini sudah masuk ke nilai yang terakhir nih, yaitu kolaboratif. Kali ini saya mau bertanya ke semua yang ada di sini hari ini. Seberapa sering sih kalian itu bekerja sama gitu? Hampir tiap jam, misal contohnya mau ada warga binaan bebas nih ya, tim pengamanan itu cek keamanannya, kemudian bagian registrasi dan integrasi itu cek berkas pemberkasan dan surat keputusannya. Satu aja macet, orang itu nggak jadi bebas hari itu, nah itu bisa memicu konflik. Oke. Nah, itu adalah nilai terakhir dari berakhlak ya guys. Tapi kali ini kita itu ada pertanyaan nih guys dari sobat pemasyarakatan di Instagram dari Ricky_ASN
Udah ASN banget nih ya username-nya. Pertanyaannya seperti ini nih Mbak-mbak sekalian. Gimana sih cara ngadepin rekan kerja yang mungkin agak susah untuk diajak kolaborasi? Bagus banget ya pertanyaan dari Ricky. Kalau menurutku sih kita bisa deketin secara personal orang itu, karena mereka tuh bukan nggak mau, cuma kadang mereka perlu kita rangkul. Kita bisa ajak ngobrol tuh sambil ngopi. Kita juga bisa ngebuat dia rasa lebih nyaman dengan rekan kerja, biar kedepannya bisa lebih enak buat diajak kolaborasinya. Berarti bukan susah ya, tapi itu bagaimana cara kita merangkul dan berkolaborasi dengan baik. Nah, ada satu lagi nih pertanyaan dari Dina_Putri. Apa sih momen paling membanggakan selama menjadi petugas rutan yang sesuai dengan nilai berakhlak nih guys? Momen pas ada warga binaan yang setelah bebas dia datang lagi ke sini bukan buat sebagai kanan, tapi sebagai owner salon yang sukses. Gokil banget sih. Dia bilang terima kasih karena dulu selama di rutan dia menerima pelatihan kemandirian gitu ya. Jadi di situ saya merasa nilai kompeten dan pelayanan saya benar-benar bermanfaat buat hidup orang lain. Wah, sungguh kisah yang sangat bagus ya. Nah, gak kerasa nih guys, kita udah ngobrol panjang kali lebar kali tinggi kali ini. Sebelum kita tutup, saya mau minta satu kalimat penutup dari masing-masing sebagai penyemangat untuk kita semuanya. Boleh dari Mbak Marcella, silahkan. Jadikan pelayanan sebagai ladang ibadah. Senyum kita mungkin sederhana, tapi buat keluarga tahanan itu adalah harapan. Wow. Oke, lalu dari Mbak Fajria, apa nih Mbak kata-kata hari ini? Tetaplah akuntabel meskipun tidak ada yang melihat. Integritas adalah apa yang kita lakukan saat kita sedang sendirian. Wah, sungguh kata-kata yang sangat menyentuh hati nih ya guys ya. Lalu dari terakhir nih dari Mbak Ananda, kata-katanya Mbak. Jangan cuma jadi petugas yang menjaga jeruji besi, tapi jadilah manusia yang menjaga kemanusiaan. Loyal dan adaptif adalah harga mati. Wah, terima kasih banyak nih buat Kak Marcella, Mbak Ananda, dan Mbak Fajria. Obrolan hari ini sangat daging sekali ya guys, dan membuka mata kita semua bahwa berakhlak itu bukan sekedar jargon, tapi kunci untuk menjaga Indonesia dari balik jeruji. Saya, Alia, dan seluruh tim Rutan Bercerita pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam kemasyarakatan.